Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ma'ruf Husaini, NIM 2003038, Prodi D3 Akuntansi, mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2020. Ini merupakan tugas pembuatan video dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Tri Purwati W. Widyastudi. Topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang jurnal umum. Apakah jurnal umum itu? Jurnal umum adalah jurnal standar yang berbentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Apakah kegunaan dari jurnal umum? Kegunaan dari jurnal umum yaitu yang pertama, alat pencatat untuk menggambarkan transaksi. Yang kedua, memberikan gambaran kronologis. Ketiga, agar posting bisa dilakukan seorang. Yang keempat, yaitu memuat keterangan secara lengkap. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi tingkat kesalahan dalam posting. Prosedur penulisan pada jurnal umum yaitu tahun ditulis dengan tulisan yang kecil pada bagian atas kolom pertama. Selanjutnya, nama bulan ditulis untuk transaksi pertama terjadi pada bulan bersangkutan pada bagian atas kolom pertama. Selanjutnya adalah tanggal dari setiap transaksi dicatat pada kolom pertama. Selanjutnya, nama rekening yang didebit ditulis merapat ke pinggir sebelah kiri dalam kolom keterangan. Selanjutnya, nama rekening yang dikredit ditulis pada baris berikutnya sedikit masuk ke kanan dibandingkan rekening yang didebit. Dan yang terakhir yaitu penjelasan atau keterangan ditulis berikutnya dalam kolom keterangan. Bentuk tabel pada jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, nomor rekening, jumlah yang ada di debit, dan jumlah yang ada di kredit. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam praktik membuat jurnal umum. Transaksinya yaitu kita mendirikan usaha salon yang diberi nama Salon Rose. Pada tanggal 1 Februari 2020 kita menginvestasikan dana sebagai modal awal sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari transaksi itu pada tanggal 1 kas kita bertambah ya teman-teman sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya modal juga bertambah di sesi kredit ya teman-teman sebesar 50 juta rupiah juga. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 2 membayar sewa gedung sebesar 6 juta rupiah untuk masa 3 tahun. Berarti pada tanggal 2 sewa dibayar di muka sebesar 6 juta rupiah. Setelah itu kasnya berkurang ya teman-teman, sama sebesar 6 juta rupiah juga. Setelah itu transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 membeli peralatan sebesar 25 juta rupiah secara kredit. Nah, di sini pada tanggal 3 peralatannya bertambah ya teman-teman, peralatannya bertambah sebesar 25 juta rupiah. Setelah itu karena secara kredit maka tidak mempengaruhi kas, akan tetapi mempengaruhi utang ya teman-teman. Utangnya bertambah sama sebesar 25 juta rupiah.
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 membeli perlengkapan sebesar Rp2.500.000. Tanggal 4 membeli perlengkapan ya teman-teman, perlengkapan senilai Rp2.500.000. Rp200.000 ya teman-teman. Setelah itu kasnya berkurang sebesar Rp2.500.000 juga. Rp2.500.000. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6 menerima pendapatan jasa Rp1.800.000. Tanggal 6 mendapatkan pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah ya teman-teman, berada di sisi debit sebesar pendapatan jasanya sebesar Rp1.800.000. Rp1.800.000. Selanjutnya pendapatan juga bertambah, sama ya teman-teman, Rp1.800.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 membayar utang sebesar Rp2 juta. Berarti pada tanggal 8 utangnya berkurang di sisi debit ya teman-teman sebesar Rp2 juta dan kasnya berkurang juga untuk karena membayar utang Rp2 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 ya teman-teman menerima pendapatan sebesar Rp4 juta. Pada tanggal 10 menerima pendapatan, jadi kasnya bertambah sebesar Rp4 juta dan pendapatan juga bertambah sebesar Rp4 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 memperoleh order rias sebesar Rp3 juta dibayar tunai Rp1 juta dan sisanya dibayar kemudian. Dari transaksi tanggal 13 ini ya teman-teman, kita mendapatkan 3 buah transaksi. Yang pertama, kasnya bertambah sebesar Rp1 juta karena yang dibayar masih Rp1 juta. Setelah itu sisa yang belum dibayar masuk ke piutang ya teman-teman. Piutangnya yaitu Rp2 juta dan pendapatan karena orderan ya teman-teman yaitu sebesar Rp3 juta. Baik, selanjutnya transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 memberi perlengkapan salon sebesar Rp1.500.000. Membeli secara tunai ya teman-teman. Baik, pada tanggal 15 perlengkapan bertambah sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya secara tunai kasnya positif berkurang ya teman-teman sebesar Rp1.500.000 juga. Transaksi yang selanjutnya pada tanggal 19 kita mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Jadi pada tanggal 19 keluar price ya teman-teman karena mengambil uang dari salonnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Karena dia mengambil uang dari salonnya maka kasnya berkurang sebesar Rp500.000 juga. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 22 menerima pendapatan kembali ya teman-teman sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 22 pendapatan itu mempengaruhi kas kita bertambah sebesar Rp2.500.000 dan pendapatan juga bertambah Rp2.500.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 25 membayar beban listrik dan telepon sebesar Rp600.000. Jadi pada tanggal 25
membayar beban listrik. Beban listrik dan telepon sebesar Rp600.000 dan kasnya berkurang juga Rp600.000 ya teman-teman. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 27 membayar gaji karyawan. Berarti pada tanggal 27 gaji karyawan ya teman-teman, gaji karyawan gaji ya teman-teman, gaji karyawan sebesar Rp2.100.000 dan kasnya berkurang ya teman-teman, juga Rp2.100.000. Baik, di sini semua transaksi sudah kita masukkan ya teman-teman. Kita mulai menjumlah di sini dengan rumus sum sama dengan sum ini bisa diblok semua ya teman-teman, mulai dari atas sampai bawah. Begini ya teman-teman, langsung aja di enter. Jumlahnya 101.500.000 ya teman-teman. Baik, dari sisi kreditnya apakah sama dengan jumlah tersebut, sama dengan sum apakah sama teman-teman jumlahnya. Kita lihat juga di sini sama ya teman-teman. Jadi untuk jurnal umum pada Salon Rose per 29 Februari 2020 adalah 101.500.000. Hasilnya sama ya teman-teman, balance ya teman-teman. Sekian pemaparan materi tentang jurnal umum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.